Heeh. Kalau saya, kalau saya lihat dari beberapa konten kan untuk cari bayar itu bisa ini ya, kita memanfaatkan ITCP yang di luar negeri ya. Betul. Eh, Koko pernah nggak melalui ITCP itu ataupun dari yang rekan-rekan di sini gitu? Seperti apa sih isinya kalau kita minta bantuan kepada mereka? Gitu. Oh, ITPC ya berarti ya, ITPC. ITPC ya, bukan ITCP, ITPC ya. Ya, ITPC yang dari diselenggarakan sama Kementerian Perdagangan ya, Iya, ITPC. betul. Betul. Oke. Kayaknya kan sepertinya mereka ya cukup mensupport juga itu ya kalau untuk terkait ekspor ini. Hmm. Gitu kok. Oke, oke. Kalau buat ITPC mungkin kita ada bedainnya, ada ITPC sama atas perdagangan. Kalau ITPC itu mungkin International Trade Promotion Center. Sabi nito ka, Mano na aktif kamera. Jadi fokus dari ITPC itu mungkin dia misalkan ada acara Trade Expo seperti tahun lalu bulan Oktober kemarin. Jadi fungsi dari maksudnya mereka tuh bertugas ITPC itu kalau misalkan memang kita ada event misalkan ada event-event yang memang melibatkan beberapa negara untuk perdagangan, biasanya tugas mereka itu untuk mempromosikan ke negara tersebut bahwa di Indonesia lagi ada acara ini nih. Jadi kalau misalkan ITPC ngebantu kita untuk cari buyer, sebenarnya kurang membantu ya. Maksudnya dari pengalamanku yang udah aku coba ITPC itu mungkin yang kita dengar mereka tuh ngebantu mereka tuh ngebantu kita bantu kita cari pembeli, tapi pada nyatanya tuh sebenarnya enggak sih. Jadi dari pihak ITPC ataupun atas perdagangan tuh dia nggak ngebantu. Dan yang bisa kita gunakan untuk mereka tuh maksudnya yang bisa kita manfaatkan dari fasilitas pemerintah itu contohnya dari atas perdagangan. Di laptop ya, masuk ke laptop. Kayak Kalau kolam misalkan deh. Kalau misalkan atas perdagangan itu mungkin dia berfungsi kalau misalkan memang contohnya aku mau kirim barang, aku punya calon pembeli dari Korea misalkan. Kayak kemarin aku ada pembeli dari perusahaan namanya Innover, innover.co.ltd. Nah, kebetulan kemarin aku bingung nih, ini perusahaan ini tuh maksudnya dia bergerak di bidang usaha apa dan apakah memang perusahaan ini ada di Korea sini, di Jepang, sorry. Di Jepang, apakah di Jepang ada atau enggak? Nah, fungsi yang harus kita lakukan kepada atas perdagangan ini, jadi kita cari atas perdagangan di Jepang sana, kita tanya ke mereka, apakah mereka bisa bantu kita untuk menyelidiki perusahaan ini ada atau enggak. Nah, kalau misalkan bisa tanya kayak gitu, nanti dia bakal respon ke kita. Dia bakal ngasih tahu ke kita perusahaan ini bergerak di bidang usaha ini, sampai kasih tahu juga nomor pajaknya ini ada tercantum dan jadi kita bisa manfaatkan fasilitas pemerintah ini untuk mensecure sih. Jadi kita bisa pastikan dulu eh, perusahaan ini tuh betul ada apa enggak. Nah, itu mungkin fungsi dari atas perdagangan. Kalau ITPC itu mungkin sebenarnya ada beberapa dari kenalanku yang memang dia yang bisa minta tolong ke orang ITPC, mungkin dia punya orang dalam atau mungkin itu, jadi dia tanya boleh minta data pembeli apa enggak. Kalau mungkin sejauh pengalaman aku nggak bisa karena mungkin aku nggak ada orang dalam ya. Pasti ada main orang dalam juga kalau misalnya memang mau dapetin data dari ITPC. Tapi sebenarnya kemarin pun aku udah cobain untuk coba mampir ke Kementerian Perdagangan di Jakarta langsung. Dan kemarin tuh masih belum apa ya, belum dapat sesuatu yang pengen aku capai juga sih. Aku kira mungkin ke Kementerian langsung Perdagangan, ke bagian Eksim untuk bertanya-tanya tentang bagian ekspor, diarahkannya itu selalu ke bagian ITPC ataupun atas perdagangan. Tapi kalau misalnya kita tahu yang tadi aku udah sampaikan, pihak ITPC atau atas perdagangan itu bukan jadi solusi buat mencari pembeli gitu. Jadi take Jadi out kok apaan San? Paham, paham kok. jadi pihak ITPC bukan yang ngebantu kita untuk cari pembeli sih, tapi untuk memastikan buyer ini beneran ada atau enggak. Jadi supaya kita pun aman.
bisa bantu cek kayak gitu. Kalau ITPC itu mungkin dia lebih ke arah yang memang yang tadi aku omongin, promosiin sih. Misalkan ada event di Indonesia, dia promosiin supaya memang orang-orang luar negeri ini ikut berpartisipasi untuk bisnis matching kayak gitu. Jadi pihak ITPC bergunanya seperti itu. Terus mungkin ini di chat ada yang nanya. Sharing tentang forwarder atau jasa pengiriman. Forwarder mungkin kan di sini kan juga ada yang baru terjun atau mungkin ada yang udah terjun. Forwarder mungkin aku kasih pengulangan aja. Forwarder itu kan jadi fungsinya tuh hampir sama dengan mungkin kalau kita di lokal itu kita bisa ngomong mungkin seperti JNE atau mungkin JNT, si cepat atau antar aja. Cuman kalau misalkan forwarder itu berfungsi memang yang untuk diekspor gitu. Jadi forwarder itu dia ngebantu kita untuk mengirimkan barang ke luar negeri gitu. Terus sebentar deh. Ini udah malam tapi ada yang main petasan di dekat rumah. Ya agak terganggu bentar ya. Oke. Ya jadi mungkin forwarder berfungsinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan forwarder itu juga menyediakan jasa undername biasanya. Jasa undername itu jadi misalkan kita belum punya badan usaha atau kita belum punya PT atau CV. Nah, fungsi dari undername ini tuh jadi kita numpang nama lah. Mungkin kita bisa bilang numpang nama untuk kirim barang, tapi pada akhirnya dikirimnya atas nama perusahaan undername itu, atas nama forwarder itu, gitu. Jadi kalau misalkan tapi kalau misalnya targetku sebenarnya nggak mau, karena kan untuk closing pun bukan hal yang gampang ya. Untuk hal closing itu pasti butuh proses juga dari kita belajar pengalaman-pengalaman. Tapi kalau misalkan pada akhirnya bukan atas nama perusahaan kita, itu yang mungkin jadi ada rasa, jadi bukan gimana ya, kita nggak bisa ngasih bukti ke buyer kita yang selanjutnya kalau kita udah pernah ekspor. Karena kalau kita pakai undername, nanti undername itu bakal perusahaan pengirimannya itu pengiriman dari forwarder itu. Jadi nggak ada atas nama kita sama sekali. Untuk masuk ke notify party di BL juga, itu dibutuhkan badan usaha. Notify party itu apa? Jadi kalau misalnya kita nanti udah masuk ke ranah bill of lading, atau mungkin kita bisa bilang kalau di lokal ini resi. Nah, tapi kalau bill of lading ini mungkin fungsinya lebih luas ya. Bill of lading ini nanti ada tulisannya notify party. Nah, notify party ini bisa dibilang kayak pihak ketiga. Nah, di pihak ketiga ini kita biasanya tuh pihak ketiga tuh masuknya ke traders. Jadi mungkin kayak kita yang misalkan kita nggak punya pabrik nih, tapi kita mencarikan buyer, kita sebagai traders itu namanya, masuk di traders itu masuk ke bagian notify party. Cuma untuk masuk ke notify party juga butuh badan usaha. Makanya kalau ditanya mau pakai undername itu worth it apa enggak? Maksudnya gimana ngomongnya? Maksudnya dia worth it apa enggak? Dia kalau menurutku sih enggak gitu. Kenapa? Karena untuk dapat jatah untuk closing juga maksudnya bukan hal yang gampang. Makanya kita butuh PT sendiri sih untuk mengatasnamakan perusahaan kita. Kalau enggak ya nanti untuk bayar selanjutnya ketika ditanya, "Udah pernah closing belum?" "Udah, mana buktinya?" "Oh, enggak ada nama perusahaan kita." Kalau misalnya kita kasih lihat yang BL kita sebelumnya, kan bukan perusahaan kita tuh, kita nggak bisa mengatasnamakan itu kalau perusahaan itu kita. Gitu, mungkin kalau forwarder kayak gitu sih. Jadi dia bisa buat jasa MKL juga, buat jasa MKU juga. MKU itu untuk udara, pengiriman udara, kalau MKL itu untuk jalur laut. Gitu. Kita bisa tanya ke mereka misalkan harga untuk FOB, CIF atau CNF itu juga bisa ke mereka forwarder. Cuman beberapa forwarder biasanya punya keahliannya masing-masing. Misalkan kita mau ekspornya produknya jagung, pasti ada forwarder yang memang udah biasa di produk buah-buahan, jagung, sayur-sayuran. Atau mungkin ada forwarder yang memang udah ahli di bidang dangerous good atau barang yang mudah terbakar. Ada juga forwarder yang memang ahli di sana. Kalau misalkan yang kita misalkan mau ekspor tapi dengan forwarder yang buah-buahan,
tapi produk kita adalah misalkan barang dangerous good, barang yang mudah terbakar atau barang yang masuk kategori dangerous good, biasanya pihak forwarder yang biasanya ahli di buah-buahan ini harganya cenderung mahal. Makanya kita butuh yang ahli di bidang itu juga. Karena apalagi buat produk kayak briquette atau produk-produk yang emang masuk kategori dangerous good, biasanya banyak juga permainan di sana dan memang ada monopolinya juga. Makanya harganya bisa mahal kalau untuk barang-barang Digi gitu. Terus sharing juga tentang undername Gus. Ya, ya Ya, Kak. Ah, sorry banget nih, Coach Steven motong. nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. mention soal ini ya, Coach Steven ya, soal dangerous good ya. Gitu ya, sebelumnya aku makan Coach Steven, dari pertemuan sebelumnya tuh kan Coach Steven nge-sharing tentang pas kita langganan Go Forward ya, Go Forward terus kita cari company-nya, terus cari di LinkedIn. Menurutku salah satu cara yang worth it banget sih. Dan terbukti kemarin kami ada ini ya, ada tektokan sama dari China. Kebetulan kemarin tuh di Semi-Skate Coconut tuh Steven, ya di Semi-Skate Coconut. Tapi kemarin aku sendiri ya, karena kebetulan aku kena ditanggung jawab di bagian logistik juga. Jadi beberapa forwarder itu kemarin ya, kalau Steven. Untuk dangerous good, untuk beberapa produk, salah satunya Semi-Skate Coconut gitu, untuk dikirim ke China tuh butuh salah satu dokumen tuh namanya GACC, Coach Steven. Nah, aku sempat bingung banget tuh untuk dokumen atau regulasi atau apa ya kemarin untuk GACC. Nah, akhirnya setelah beberapa kali tektokan, terus ya memang sampai sekarang kita baik ya, walaupun belum closing karena kemarin tuh harga sama Vietnam agak lumayan jauh gitu. Tapi menurutku forwarder yang tepat tuh bener-bener ini salah satu ini ya, karena itu kemarin tuh sempat agak kesusahan di situ gitu loh, untuk dangerous good, apalagi ke China itu agak susah menurutku gitu. Berarti kemarin kendalanya itu karena nggak ada sertifikat GACC ya? Iya sebenarnya banget, iya. Karena kemarin sempat salah satu forwarder aku tanya tuh ke Steven, wah untuk GACC ada beberapa produk, cuman untuk Semi-Skate, dan kalau misalkan kamu mau bikin itu yang pertama agak lumayan mahal ya, terus yang kedua itu nggak bisa langsung jadi gitu, ada waktu yang gitu, harus makan waktu gitu, dan belum prepare ya. Sorry ya, mungkin aku kan belum masuk terjun ke semi khas coconut ini. Tapi yang aku mau tahu, permintaan GACC ini dari forwarder atau dari buyer? Lebih tepatnya itu dari regulasi China kayaknya sih kok ya, karena aku baca dikit ya soal GACC itu, kayak misalkan kita mau ekspor produk apa ya, buah-buahan yang berhubungan dengan konsumsi kalau nggak salah, itu ketika kita ekspor kita harus ada apa ya, harus ada dokumen GACC gitu. Tapi kalau impor tuh nggak ada gitu. Nah, aku juga belum tahu banyak soal itu. Tapi dari beberapa forum memang untuk GACC ini untuk beberapa produk memang udah bisa gitu. Tapi untuk semi khas kemarin tuh pas kebetulan belum bisa gitu. Tapi kalau briquette belum ada ya, Coach Steven ya? GACC. Kalau briquette nggak perlu GACC. Kalau briquette nggak perlu GACC. Mungkin GACC itu mungkin masuk ke kategori yang memang buah-buahan atau mungkin barang yang pada akhirnya akan dijadikan untuk produk makanan. Biasanya tuh GACC kalau China tuh ribet di situ sih. Cuma tapi kalau untuk produk briquette tuh biasanya mereka nggak perlu sih, karena biasanya kalau kita ekspor ke Cina nggak pernah ada minta GACC. Biasanya yang paling umum tuh udah ada MSDS, udah ada COA juga, udah ada weathering test report, udah cukup. Gitu. Oh, yes. By the way nih, Coach Steven, mungkin nambahin dikit ya untuk pertanyaannya ya. Kalau dari Coach Steven untuk saat ini berarti
untuk ekspornya, untuk secara administrasi berarti udah sellernya atas nama Ko Steven dan tim, PT Ko Steven dan tim, atau berarti masuknya di notify party untuk saat ini? Kalau kita biasanya masuknya ke notify party. Enggak sih, kalau biasanya gini, karena kan biasanya itu kalau misalkan mau kirim ekspor kan mungkin kalau di kita Sajo ini kita juga mencari traders-traders lagi. Nah, kita mencari traders lagi itu kan. Nah, biasanya Sajo tuh nggak masuk ke bagian notify party. Jadi kita berikan peluang notify party untuk traders yang memang closing. Gitu. Jadi misalkan contohnya Kak Asta misalkan mau kerjasama denganku, Kak Asta kerjasama mungkin produknya briket dan Kak Asta misalkan dapat buyer briket juga nih. Nanti perusahaan Kak Asta bakal masuk ke notify party. Mungkin nanti shippernya, karena kan shippernya harus nama PT pabrik ya. Kebetulan PT pabrik itu dengan yang PT marketing ini berbeda kemarin. Jadi tapi bisa diatur sama forwarderku, jadinya di shippernya ada nama pabriknya, di bawahnya on behalf PT Sajo Buana Abadi gitu. Jadi tetap aja yang paling penting traders itu masuk ke notify party. Jadi kalau kita mungkin nggak masuk, karena kita juga dibilang mungkin jadi penengahnya juga lah. Gitu. Oh, I see. Kalau untuk dokumennya sendiri, Ko Steven, kalau untuk karena kita nanti kan masuknya ke notify party, untuk dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan apa ya, Ko Steven, kalau untuk sebagai tradernya gitu? Notify party. Yes, maksudnya untuk kebutuhan administrasi apakah kita hanya itu nyantumin nama doang gitu untuk di dokumen secara ini admin? Kalau masuk ke bagian notify party, otomatis sudah punya minimal, udah punya PT atau value. Yang penting itu aja. Sisanya tinggal tektok sama suppliernya aja sih. Karena nggak perlu ada persyaratan khusus buat kita masuk ke notify party. Yang penting ketika kita lagi diminta untuk pembuatan BL, ditanya nih sama pihak pelabuhan, di sini yang terkait di transaksi ini ada PT apa aja, ada berapa perusahaan. Nah, nanti ditanya notify partinya, ada masukin PT kita juga gitu. Notify partinya jadi ikut tergabung. Jadi nggak masuk ke harus ada regulasi apa sih kalau misalkan untuk khusus untuk notify party. Selamat. Oke. Thank you banget, Kak Steven. Ya, Kasta. Halo, ya, Ko. Ya, malam. Ya, malam. Salam sejahtera, Ko. Apa kabar, Ko? Sehat, Ko? Sehat, baik semua. Ya, Amin. salam ekspor, Ko. Iya, siap. Salam kenal nih, malam nih baru gabung, Ko. Nggak apa-apa. Oh ya, Ko. Ini mau tanya, Ko. Kan itu kita udah bergerak nih di community rempah kan itu kan. Jadi kita mohon bantuan di dalam sharing-sharing nih kan itu kan. Kita kesulitan nih istilah negara tujuan ekspor gitu kan itu kan. Koko yang udah duluan kan itu kan. Negara tujuan yang berpotensi lah agak besar kan itu kan untuk ekspor istilahnya. Kita community di HS Code 0906 kayu manis kok, cinnamon. Itu kok. Produknya kayu manis ya? Ya, cinnamon stick. Bentar. Coba aku cek kayu manis. Oh, jadi sorry ya, mungkin aku mau tanya. Jadi yang jadi pertanyaan di sini tuh negara tujuan untuk kayu manis ini kemana biasanya ya? Ya, yang berpotensi terus istilahnya kemana gitu kira-kira yang potensinya agak lumayan gitu kan itu kan. Kita udah coba-coba juga itu. Kalau kayu manis itu kan masuknya rempah-rempah ya. Biasanya kalau rempah-rempah itu biasanya masuknya ke arah Eropa. Target market Eropa sama masuk ke target Singapura sih. Singapura kemarin tuh sekitar 3 minggu yang lalu ada kayaknya 3 minggu atau 2 minggu yang lalu ada permintaan juga kayu manis. Ada juga permintaan kayu manis ke aku
Cuma nanti aku coba kontak lagi deh, karena kemarin tuh kebetulan aku nggak nemu supplier yang kayu manis dan sempat nemu satu, cuma memang harganya nggak cocok kemarin. Nanti mungkin kalau misalkan sorry dengan Pak siapa sebelumnya? Oke, saya dengan Pak Asari kok dari PT Rizky Bintang Samudra. Kita berdomisili di Jambi kok, itu Oh, bergerak. Jambi. Ya, di Jambi itu kita bergerak. Kalau memang istilah bisa kita berkolaborasi lah, kan itu perusahaan bisa bantu juga dari Koko kan itu kan. Gimana kita ini kan itu kan. Nanti kalau Betul. bisa minta email WA atau apa kita kan itu kan. Gitu. Boleh. Nanti aku Nanti coba. bisa juga saya nanti kirim website gitu kan itu kan. Ya, apa problem company perusahaan data-data perusahaan saya kita bisa callingan kita kan ke depan kan itu kan. Gitu Nggak kok. masalah. Oke, nanti mungkin kita coba kontak-kontak mengenai harganya juga ya, harga spesifikasi. Karena sejujurnya, karena aku biasa spesialis, maksudnya biasanya di briquette, kayu manis aku masih awam-awam nih, maksudnya belum tahu juga. Jadi mungkin aku tanya-tanya juga. Oke, yang jelas gini lah, kita istilahnya bisa berkolaborasi lah, istilahnya kerjasama nanti kan itu kan. Mungkin Koko selama ini kan itu kan mungkin produk-produk community mungkin ini kan gitu kan. Saya pun juga istilah kita bisa sharing panjang lah nanti kok. Mungkin dan mungkin ada project yang bisa kita lakukan kan itu kan, antara Koko bisa di atas, kita main di bawah gitu loh. Gimana ke depan? Ya, nanti bisa diatur. Calling-callingan lah minta gitu. Siap. Nama saya Asari kok. Saya di root dari PT RBS nih kok. Oke. Ya, memang Jambi banyak kayu manisnya. Banyak kok. Kalau produk istilah community ya kita, yang jelas kita sekarang spesifikasinya istilahnya main di produk unggulan kita di kayu manis dulu, tapi istilahnya banyak kok, community banyak kok yang bisa diangkat dari sini kok. Oke. Nanti Koko istilah bisa sharing, kita bisa gini kan itu. Kalau bisa nomor kontak WA nanti saya sama staff saya nanti kan ide kan. Boleh. Ini aku coba share, nanti coba di. Oke, itu aku udah coba di kolom komentar ya. Oke, bisa kok. Jadi ini kan itu kan, jadi kita. Oke. Bisa gabung, istilahnya bisa kerjasama lah nanti kan itu kan. Gitu. Yes. Oke. Mana tahu rezeki ada ketemu kan itu kan, jodoh rezeki kan. Siap kan. Tuhan yang ngatur kan itu. Siap. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut kok. Oke. Saya tunggu kok nomor kontaknya tadi kok. Siap. Siap. Oke. Udah aku share kok di kolom komentar, dia bisa coba di WA aja. Mungkin kalau nggak di komunitas juga akan ada. Itu WA aku, WA pribadi juga. Ini langsung nih ya. Ini langsung ya. Nih. Oke kok. Oke. Bagaimana cara mendekati supplier dan harga untuk briquette batok kelapa sekarang berapa ya? Kalau misalkan sekarang, oke, mungkin yang pertanyaan pertamanya dulu, gimana sih cara dekati supplier? Ini sebenarnya udah aku bahas ya kemarin supplier tuh di yang minggu lalu. Sebenarnya kalau mau nonton bisa lagi nonton di YouTube-nya yang kemarin aku nanti aku coba share lagi linknya. Mungkin lebih jelas kalau di sana. Cuma mungkin aku kasih garis besarnya di sini. Cuma kalau mau lebih detailnya mungkin detail gimana cara kasih supplier mungkin di yang Zoom minggu kemarin. Buat sekarang mungkin aku kasih garis besarnya. Sebenarnya kalau misalnya supplier yang penting kita udah tahu dulu sih, setidaknya kalau misalnya memang kita mau deketin supplier, maksudnya udah kerjasama ya, untuk kolaborasi bersama, setidaknya kita udah tahu dulu basicnya dari sebelum bekerja sama ke depannya. Kita udah tahu dulu nih basicnya mau ekspor apa, komoditinya apa, kita udah tahu ke depannya. Jadi kita pun ketika datang untuk berkunjung ke pabrik atau mungkin ke tempat produksinya, kita udah tahu nih apa yang mau kita tanyain ke bagian supaya nanti kalau misalnya kita datang, kita nggak yang kayak pelongo, kita nggak tahu apa-apa. Jadi bagusnya kalau misalnya kita datang, kita udah tahu juga apa yang mau kita tanyain, udah siapin pertanyaan-pertanyaannya. Dan mungkin yang paling penting, kerjasama dengan supplier itu, kerjasama dengan beberapa supplier itu lebih enaknya sebenarnya kalau aku boleh jujur, lebih enak kalau misalnya memang supplier yang udah pernah ekspor. Karena dimudahkan kitanya. Maksudnya kita pihak traders lebih mudah karena mereka udah paham celah-celah untuk mencari pengirimannya lewat jalur mana, mereka udah paham. Tapi kalau misalkan memang belum atau UMKM kita bisa bilang itu sedikit sulit. Biasanya pihak trader harus bantu untuk mencarikan forwardernya atau pengiriman-pengirimannya.
Tapi buat cara deketinnya yang penting kita datang udah dengan pertanyaan yang udah menggunung lah, bisa dibilang kita udah banyak pertanyaan, kita tanya ke mereka, kita udah siap untuk tanya ke mereka. Jadi mereka pun bisa menjelaskan dan kita pun udah paham. Ketika nanti mungkin ada buyer tanya nih, pertanyaan A, B, C, kita bisa jawabnya A, B, C gitu. Jadi kalau misalkan deketin supplier, yang penting datang ke sana, lebih baik langsung berkunjung juga, karena kalau misalnya kita nggak langsung cek langsung, ke depannya bisa aja misinformasi. Jadi salah paham, karena mungkin di telepon atau di chat dia ngomong produksi per harinya bisa berapa ton nih. Tapi ternyata ketika kita berkunjung, oh hanya sekian ton. Jadi dia hanya ngomongnya agak lebar aja, tapi pada nyatanya enggak. Itu juga harus dicek, karena kemarin juga sempat aku punya supplier di Kebumen, aku sampai datang ke Kebumen juga dari Bandung, tapi nggak sesuai ekspektasi. Jadi nggak sesuai, memang dia ngomongnya apa, tapi ternyata apa gitu. Jadi penting juga buat kita cek. Kalau buat harga briket batok kelapa sekarang mungkin kalau harga pasar di angka 1.300 ya, 1.200 sampai 1.500, di angka segitu biasanya sekarang kalau briket ya untuk orang shisha. Negara yang potensi tinggi untuk ekspor kayu manis, oke tadi udah. Berapa modal bikin PT kok, apalagi pemula, itu pasti kena di situ. Kalau modal buat bikin PT sebenarnya banyak sih sekarang yang bisa bikin PT dengan cepat dan murah tapi tetap legal. Dan kemarin tuh kita habis di berapa ya? Buat bikin PT di awal tuh sekitar 5 juta sampai 6 juta kemarin. Mungkin nanti aku kalau misalnya mau bikin PT, nanti aku coba share juga kontak WA-nya deh. Nanti aku coba share juga supaya nanti bisa coba dikontak juga. Karena kita juga butuh notaris-notaris yang memang sifatnya agak koboi lah. Mungkin bisa dibilang koboi ini maksudnya dia punya jalannya masing-masing, jadi nggak yang lurus. Karena kalau bisnis itu semuanya lurus, itu agak susah kalau boleh ngomong. Maksudnya kalau terlalu ngikutin jalur ya, apalagi kita tahu Indonesia ini banyak kendalanya, segalanya harus ada suap apa pemerintah. Kita ngomong sejujurnya aja, kita ngomong faktanya. Maksudnya kan mungkin banyak yang udah dipelajarin juga di banyak pembelajaran dari banyaknya platform belajar ekspor, mungkin nggak buka-bukaan ya. Maksudnya nggak ada ngomongin negatifnya dari bisnis ekspor ini. Jadi lebih baiknya aku ngomong langsung aja, kalau misalnya emang dia bisa ekspor ini emang nggak semudah itu juga gitu. Maksudnya banyak yang kendala-kendala juga gitu. Apalagi kita main sama pemerintah yang memang segala macamnya harus ada amplop gitu. Halo, kok mau nanya kok? Oh iya, Halo, Pengen nanya, sorry, lanjut. oke. Kalian ya. kok maaf ini lagi di warung, lagi jaga warung. Ntar kalau ada suara-suara dari luar, mohon maaf ya kok. Kalau ada apa, sorry, maaf. Ini lagi di warung, lagi jagain warung gitu. Takut ada suara-suara yang dari luar masuk gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kok mau nanya tuh kalau kita gini, tip jual ke trader gitu ada tipsnya kok? Tip jual briket ke trader lagi gitu. Trik buat jual briket ke luar negeri. Ya ke trader. Sebenarnya kalau trik buat jual briket ke luar negeri, sebenarnya gimana ya? Enggak gini. Saya dapat pembeli tapi yang trader lagi gitu, trader dia jual lagi gitu. Oh, Ya, tangan gitu. ketiga lagi ya. Ah, ah.
sebenarnya kalau misalkan kita ngomong kita jual ke traders lagi, kita nggak usah ngomong kita nggak apa-apa, maksudnya ini maksudnya pendapat ya, menurut pendapat pribadi aku, kalau misalnya ketemu traders, kalau misalnya kita mau jujur kita traders juga itu nggak masalah sebenarnya, karena mau kita tutup-tutupin juga pada akhirnya akan terlihat juga bahwa kita traders ke depannya. Karena kan nanti di BL, mungkin yang tadi aku ngomong, BL itu ada resi, kalau misalkan resi pengiriman kalau di Indonesia untuk di lokal, itu semuanya pasti bakal terlihat, pengirimannya siapa, semuanya siapa itu pasti terlihat di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya emang kita ketemu traders lagi itu nggak masalah, cuman yang penting ada koordinasi lu, ada negosiasi lu. Kalau misalkan nanti ketemu traders, yang penting kita udah secure dulu, kita udah amanin dulu buat kontraknya atau untuk kerjasamanya kayak gimana, pembagiannya kayak gimana. Kalau mungkin perlu yang namanya dokumen NCNDA. NCNDA itu dokumen kontrak supaya mengamankan pihak supplier dengan pihak buyer. Mungkin keadaannya kalau misalkan kalian jadi ketemu dengan traders, sama aja kalian itu masuk kategori suppliernya dan traders itu bayarnya. Jadi kontrak NCNDA ini kalau misalnya search di Google, kita bisa cari di Google juga format NCNDA. NCNDA ini dipakai di luar negeri atau di Indonesia untuk kontrak dagang itu dipakai supaya keadaannya pihak supplier tidak akan mengontak pihak buyer langsung dan pihak buyer pun tidak akan langsung kontak ke supplier. Jadi supaya aman dua-duanya. Jadi contohnya kalian contohnya ngambil barang ke aku sebagai perumpamaan ya. Contohnya kalian ambil barang ke aku, kalian punya pembeli nih. Nah, kalian punya kontrak kerjasama dengan aku di atas lembar putih, hitam putih. Kalian juga punya kontrak NCNDA dengan kalau mungkin kita antara kalian dengan aku mungkin kita kontraknya kertas kontrak biasa ya, kita kontrak materai. Tapi kalau misalkan kalian dengan buyer luar negeri itu nggak bisa pakai yang namanya bisa cuman mungkin kurang legal lah. Lebih baik kita pakai emang dokumen yang emang udah dilegalkan di internasional ini, kita sebut NCNDA. Nah, jadi itu yang aku ngomong, jadi pihak buyer kalian gak akan bisa kontak ke aku. Dan aku pun gak akan bisa kontak ke buyernya kalian. Gitu. Jadi yang penting semuanya udah aman dulu supaya nanti ke depannya gak ada mistake, gak ada masalah sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemu traders gak perlu pusing kita ngomongnya traders apa bukan. Mau kita ngomong traders pun gak masalah. Cuman ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya mungkin nanti mereka akan berpikir kalau misalnya kita markup lagi, kita ada naikin harga lagi dari harga pabrik, pasti dia bakal coba cari tahu seluk-beluk pabriknya di mana nih. Nah, makanya pentingnya punya supplier yang emang punya komitmen sama kita, itu penting banget. Yang penting punya sama-sama punya komitmen itu udah enak, karena kalau misalkan nggak punya komitmen masing-masing, dari awal kita nggak koordinasi nih, kalau misalkan ada pembeli kontak, tolong jangan dibalas atau tolong dikasih tahu. Kalau nggak ada komitmen bisa aja langsung di bypass, kalian terlewat lagi. Gitu. Jadi baiknya udah punya kontak kerjasama dulu semuanya sebelum mau komunikasi apa atau mau ngasih statement apa, semuanya setidaknya udah ada backup dulu. Gitu. Jadi semua udah ada pengamannya dulu. Gitu. Jadi jangan sampai jadinya salah langkah. Karena kalau bisnis ekspor agak sensitif sih sebenarnya kalau aku boleh ngomong, karena kan kita ngomongnya semuanya tentang kontrak bisnis puluhan ratusan juta yang kalau misalnya sekalinya rugi bisa nggak makan lah seharian. Terus gini lagi Kak, kalau markup-nya berapa persen ya kalau kita transaksi sama trader lagi gitu? Gimana? Apanya? Tips berapa persen margin itu negosiasi sama trader lagi gitu kok? Tipsnya gitu misalkan 5% atau 10 atau Oke. Sebenarnya margin di ekspor itu 5% pun udah masuk kategori tinggi. Kalau kita masuknya jualannya minyak, kita jualan minyak goreng atau minyak apa, itu 2% atau 3% udah tinggi banget sebenarnya keuntungan per kilonya atau per tonnya. Kita bisa markup 2% 3% dan mau dibeli itu udah gede. Tapi kalau misalnya untuk produk umumnya,
margin net untuk traders kita, maksudnya biasanya masuk di angka 5%. Nah, kalau misalkan 5% itu dinegosiasi, itu gimana? Makanya biasanya kalau misalkan dari pihak kita, ya mungkin ini sharing tentang gimana cara aku negosiasi. Biasanya harga yang aku kasih ke pembeli-pembeli itu, biasanya contohnya adalah kita naikin harga 8%. Jadi kita punya dua price list. Kalau misalkan kita kasih harga di domestik, harganya sekian. Tapi kalau misalkan untuk bayar luar negeri, harganya sekian. Jadi kita naikin 8%. Ada perbedaan harga. 8%. Dan kalau misalkan dia mau negosiasi, kita negosiasiin sampai mentok di angka 3%. 5%. Jadi kita kurangi 3%. Jadi nggak apa-apa kita markupin 8% dulu. Kita ambil margin 8%. Dia mau negosiasi, silahkan. Yang penting profit kita tetap stay di 5%. Gitu. Terus satu lagi kok, tips negosiasi sama orang Middle East gimana ya kok negosiasinya? Atau langsung dikasih harga tinggi atau dikasih diskon atau promo lain kalau buat orang Middle East gitu. Saya dapat calon buyer gitu dari Middle East. Middle East ya. Ya. Kalau Kalau Middle nggak East, salah Dubai. Dubai. Iya. Atau dikasih promo dulu atau diskon atau gimana atau langsung mentok gitu. Kalau ngomongin promo sebenarnya beda ya. Maksudnya kita ngomongin promo di sini dengan di lokal itu agak berbeda. Sebenarnya semuanya sama aja sih. Kalau kita mau ngomongin lokal, kita mau ngomongin negara Timur Tengah atau kita ngomongin Eropa atau ngomongin apa, sebenarnya bakal terlihat lagi dari cara buyer itu merespon kita. Kita sebenarnya ikutin aja cara kita, biasanya kita tetap jadi diri sendiri lah. Kadang kalau misalnya kita jadi ngikutin cara mereka, kita kadang terlihat lebih aneh gitu loh. Maksudnya terlihat kayak kurang nyambung, kurang masuk yang mau kita sampaikan tuh apa. Kalau misalkan jadi misalnya kita pembukaan di awal, kita introduce dulu, kita perkenalan dulu ke pembelinya tentang dari kita ngasih harga, kita ngasih produk katalog, kita ngasih semua metode pembayarannya, semuanya udah jelas, itu nggak masalah. Maksudnya kita kasih itu. Tinggal kita lihat nih, dari pihak buyer ini ke depannya mau ke ranah mana nih. Maksudnya buyer ini mau ngasih respon apa. Dia butuh pertanyaan apa lagi yang perlu kita jawab. Setelah itu baru kita bahas ke yang lain lagi. Jadi ngikutin alurnya aja. Jadi kalau ngomongin perbedaan ke Middle East atau ke Eropa atau kemana, yang penting semuanya tetap terjawab aja. Dari dia nanya apa terjawab, dia nanya apa terjawab. Jangan sampai jangan kaget lah kalau misalkan tiba-tiba nanti kita lagi diekspor, ketemu pembeli yang bilang misalkan punya pembelian di atas 10 kontainer atau 15 kontainer atau berapa kontainer, itu semuanya bisa aja. Tapi kebanyakan tuh itu cuman kayak bualan aja. Jadi maksudnya kadang kan yang ketika kita dikasih tahu kayak gitu, kita terlalu bersemangat gitu, kita terlalu yang happy banget nih, wah ada pembeli 10 kontainer atau berapa kontainer. Justru yang begitu harus hati-hati, karena logikanya kalau kita mau beli barang yang harganya itu satu kontainer aja, misalkan omsetnya bisa sampai 400 juta atau 500 juta, dan kita pertama kali transaksi, gak mungkin kita mau transaksi ratusan juta ini sampai miliaran mungkin ya kalau masuk ke 10 kontainer, gak mungkin kita mau langsung bayar gitu. Maksudnya kita aja nggak tahu dia tuh siapa, dia tuh perusahaannya apa, terpercaya apa enggak. Itu juga jangan sampai terburu-buru kayak gitu, karena ada juga temanku yang memang dia main di senior lah, mungkin dibilang senior yang memang udah main di batu bara. Karena permainan batu bara itu nggak bisa orderannya cuma satu kontainer, 2 kontainer. Namanya batu bara, projectnya itu bisa sampai 1 kapal, 2 kapal, bukan kontainer lagi. Dikasih project kayak gitu dia terburu-buru dan akhirnya ada ketipu juga, rugi berapa miliar. Jadi harus tetap stay kalem lah, mungkin gimana ya bahasanya, lebih santai gitu. Jadi santai, jangan sampai terlalu nafsu juga untuk
ngejar projectnya. Ngikutin alurnya aja, prosesnya tetap cari aman, dari metode pembayaran juga penting. Gitu. Jadi ngomongin negara-negaranya ada perbedaan, semua sama aja. Di Middle East ada yang buruk-buruknya juga, penipunya ada, di China ada juga, di Eropa ada juga, itu semuanya pasti ada sih. Yang penting kitanya juga harus ngerti maksud dari pembeli ini mau ke arah mana. Lama-lama kalau misalnya sering negosiasi dengan pembeli juga kita pasti bakal ngerti kok. Maksudnya ini bayarnya ke arah mana, mereka udah tahu semuanya. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi, kalau nggak aku lanjut di chat lagi. Karena mungkin aku tamain di voice langsung ya. Kok aku izin mau nanya Malam, nih. Kak. Oh iya, ada yang mau duluan ya? Mungkin Kak Adi Sorry. dari tadi. Kak Adi udah dari tadi nih Kak Adi. Hai. Oh iya, boleh. Kak Adi Setiawan. Boleh. Selamat Mute ya. Nah, mungkin sinyalnya bermasalah Kak Adi. Oke, mungkin ini di luar pengetahuan, mungkin Kak Fajar. Oke, Ko. Selamat malam, Ko. Ya, malam. Ya, mohon diulang yang pertama. Mohon diulang tadi yang untuk kontrak kerjasama, saya akan ngambil dari pabrik teh. Produknya teh. Nah, terus biar yang dari supplier tidak menghubungi buyer dan begitu juga sebaliknya. Itu tadi apa namanya kontraknya itu tadi? Oh, Itu. NCNDA. NCNDA. Aku coba di share di itu ya, di kolom komentar supaya bisa coba research. Oke. Terus gini kemarin saya ngelihat di TikToknya Koko yang pencantuman dalam katalog produk itu harus lengkap sampai dengan harga FOB dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan produk teh itu kan rata-rata biasanya itu kan yang diambil grade A, grade yang terbaik gitu. Nah, sementara di pabrik itu kan juga ada limbahnya. Nah, apakah yang limbah-limbah itu juga bisa dijual lagi kok untuk diekspor? Limbah Terus dari limbah dari teh itu kok kan ada 4 grade itu loh. Yang terbaik sampai dengan yang terburuk itu ada 4 grade. Nah, apakah bisa yang limbah yang grade yang terrendah itu dimasukkan juga dalam satu katalog di website kita? Itu kok. Terima kasih. Oke. Kalau ngomongin limbah bisa dijual apa enggak, itu sebenarnya bisa aja. Karena pasti pernah lihat juga di Indonesia ada yang mengekspor sampah. Sampah aja diekspor lagi. Jadi kalau ngomongin limbahnya bisa diekspor apa enggak, sebenarnya bisa aja kalau misalkan memang ada peminatnya. Karena kadang nyambung-nyambung aja. Kalau misalkan kayak kemarin contohnya ada buyerku yang nanya, punya nggak bahan baku yang memang udah jelek nggak kepake gitu, dihargain berapa. Nah kadang ada aja pembeli yang nanya kayak gitu juga gitu. Jadi banyak yang mau tanya-tanya juga sih, jadi tergantung dari permintaannya juga. Tapi kalau misalkan memang produk katalognya mau dimasukin juga foto limbahnya atau misalkan foto produknya, itu nggak masalah, atau nggak usah pun nggak masalah. Karena kan masuk ke kategori limbah kan mungkin di mata orang terlihat buruk ya. Jadi nggak perlu dimasukin ke produk katalog pun nggak masalah. Gitu. Dan kenapa harus lengkap? Tadi aku ngomong, supaya pembeli pun udah nggak banyak tanya lagi sih. Maksudnya udah nggak perlu. Sebenarnya setiap orang punya strategi untuk negosiasinya masing-masing ya. Dia punya strateginya, entah mau dipancing dulu di produk katalognya cuma ngasih spesifikasi, itu bisa juga. Ada juga yang memang dia mau ngasih lengkap. Mungkin kalau cara aku, mungkin aku kasih lengkap dulu. Karena itu cara tergampang untuk menilai buyer ini potensi apa enggak.
karena banyak yang kita jadi capek sendiri jadinya. Dia nanya ini, kita jawabin, kita nanya ini, kita jawabin, karena kita udah nge-email nggak cuma 10-50 buyer, tapi udah ribuan buyer. Email kita udah itu. Jadi kalau setiap kali ada pertanyaan dari pembeli kita jawabin terus, masuknya agak memakan waktu. Jadinya kita lengkapin semuanya, kita bisa menilai nih. Semua pertanyaan yang mungkin importer ini akan tanyakan ke depannya, kita udah jawab di satu produk katalog. Jadi kita udah bisa pilih nih, oh buyer ini masuk ke jenjang serius, buyer ini masuk ke jenjang masih ragu-ragu atau mungkin tete. Kalau misalkan kita gak ngasih informasi lengkap dan kita jawabin satu persatu, mungkin capek di sana. Kalau pribadi mungkin ngerasanya kayak capek ngulang lagi gitu. Jadi lebih baiknya dimasukin ke produk katalog aja dan jadinya nggak perlu bertanya-tanya lagi gitu. Yang terakhir kok. Oke. Yang terakhir ini. Aduh, agak lupa. Yang terkait sama aturan impor dari negara tujuan, itu nyarinya kita di mana ya? Soalnya kalau di googling kan ada banyak banget itu. Nah kita nyari misalkan saya mau masuk ke negara A gitu. Nah kita biar tahu aturannya kalau misalkan dia ngimpor teh itu aturannya apa aja gitu, nyarinya di mana kita? Kalau misalkan mau tanya yang regulasinya, itu mungkin tadi pertanyaan dari Pak siapa, sorry aku lupa, itu bisa pakai dengan atas perdagangan atau ITPC, itu bisa kita tanyakan. Kita bisa manfaatin fasilitas dari pemerintah itu, jadi kita bisa pakai misalkan contohnya atas perdagangan dari Dubai. Nah kita bisa cari ini di Dubai atas perdagangan siapa, kita bisa tanya ke mereka. Kalau kita mau ekspor ini regulasinya dibutuhkan biasanya apa aja, persyaratannya apa aja. Kita bisa tanya dan itu udah aku lakukan beberapa kali dan mereka ada beberapa bantu, mereka suka bantu dan tapi biasanya contohnya, tapi sebenarnya ini mungkin aku sharing sedikit. Jadi ketika aku punya buyer dari Jepang dan aku harus tanya ke ITPC di Jepang, aku tanya nih ke pihak Jepang ini, karena kita tahu kategori orang Jepang itu orangnya tepat waktu, orangnya disiplin banget, mungkin ke bawah ke atas perdagangan itu mereka cepat juga responnya. Mereka lebih cepat responnya karena mereka disiplin. Tapi ketika kita ketemu ke orang yang Timur Tengah, kita ke buyer Timur Tengah, mungkin aku nggak mau ngejudge, tapi mungkin ini pengalaman ya. Mungkin dari situasi lingkungan di sana mungkin agak lebih santai semuanya. Jadi respon dari mereka lebih lama. Ada perbedaan juga di sana. Jadi jangan kaget juga kalau misalkan, kok aku udah email tapi belum dibalas. Itu ada juga faktor dari sana. Cuman beberapa kali kita harus email sekali, 2 kali, langsung dibalas tuh ada juga. Gitu. Itu atas perdagangan bisa bantu. Gitu. Jadi selain kita bisa tanya ke mereka, buyer ini aman apa enggak, ada catatan gelap apa enggak di negara mereka, kita juga bisa tanya ke mereka, izin untuk regulasi untuk impor negara mereka tuh apa. Jadi kalau mereka mau ngimpor barang, kita butuh persyaratan apa aja, kita bisa tanya mereka. Gitu. Oke kok, terima kasih. Selamat Iya. malam. Sukses Kak malam. Fajar. Oke, sukses juga Kak Fajar. Kak Ardi, tadi mungkin itu ya terputus ya Kak Ardi. Oke, selamat malam kok. Perkenalkan saya Ardi. Saya mau nanya nih, saya kan kami di produsen minyak kelapa. Oke. Kami produsen minyak kelapa di Jawa Tengah. Mau nanya kalau misalnya minyak kelapa itu untuk keluar itu dokumen-dokumennya itu apa aja ya? Sejauh ini kan kami mainnya kan memang masih lokal. Kami mainnya masuk ke kosmetik lokal gitu. Oke. Udah bagus bisa masuk kosmetik lokal. Sejauh ini ini produknya bagus nih Kak Adi. Kebetulan kami produsen, terus saya ketemu grup grup Costefon ini sekitar 2-3 bulan yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu lah, dari TikTok lah kurang lebih, terus akhirnya ketemulah kita sama-sama di sini terus karena
saya di sini bagian penjualan, terus wah ini maksudnya ya mungkin kesempatan lah buat saya juga belajar tentang ekspor apa dan lain-lain kan. Nah kita mau coba untuk menelisik lebih jauh soal ekspor itu seperti apa, terus dokumen-dokumennya seperti apa terkait minyak kelapa. Gitu. Nah untuk dokumen-dokumennya seperti apa, terus misalnya kita ketemu buyer nih misalnya entah dari manapun itu, kita komunikasinya itu mungkin alangkah lebih baiknya email pribadi atau email dari perusahaan gitu. Oh, Itu aja sih gitu. Dua hal itu aja kayaknya. oke. Mau aku jawab yang pertama dulu ya. Dokumen yang diperlukan dari untuk pengimpor minyak kelapa. Minyak kelapa kemungkinan aku tahu sedikit karena dulu aku pernah mainin minyak kelapa juga. Tapi mungkin aku beralih ke briket. Nah, kalau misalnya buat minyak kelapa sendiri yang aku tahu selama ini yang penting tuh mereka punya COA. Mereka punya COA dan punya TDS, Technical Data Sheet. MSDS nggak perlu sih, hanya TDS. Itu pun nggak wajib sifatnya TDS. Itu terkadang buyer aja ada bukan buyer yang minta, tapi pihak forwarder yang minta. Tapi biasanya kalau forwarder minta, mereka ada ngasih linknya. Itu udah biasa, udah pasti. Jadi kalau misalkan mereka ada yang minta TDS, forwarder minta, itu biasanya mereka pasti bakal kasih linknya. Kita harus kemana, kita harus kemana. Nah, terus dari COA itu misalkan dari Karsurin atau Sukovindo, itu bisa juga. Atau setelah itu juga bisa halal. Nah, halal itu kan mungkin paling umum ya. Nah, tapi kadang ada juga yang untuk negara-negara Timur Tengah, biasanya dia minta kosher certificate. Nah, dia udah minta kosher. Aku mungkin coba catat supaya nggak gitu ya. Oke. Kosher certificate. Ada kosher certificate juga, terus ada kemarin tuh kalau misalkan untuk sorry, mungkin aku mau tanya minyak kelapanya ini masih CNO, RBD atau VCO? Kita CNO non RBD sama Oh, RBD. CNO sama non RBD. Oke, Ya. kalau misalnya gitu nggak perlu HACCP, nggak perlu, karena biasanya kayak HACCP atau mungkin GMP itu biasanya untuk produk-produk yang memang untuk produk yang makanan. Jadi contohnya VCO yang dikonsumsi itu biasanya dibutuhin, itu virgin coke material bisa dibutuhin kalau misalkan memang mau produk itu, karena itu kan produk yang dikonsumsi. Tapi kalau misalkan untuk RBD dan CNO itu nggak perlu. Jadi sebenarnya cukup udah punya halal dan udah punya COA, itu yang dua paling umum sih, itu dua paling umum. Dan TDS biasanya 3 itu biasa pelayanan minta. Dan kosher kalau misalkan memang targetnya ke arah Timur Tengah gitu. Iya. Sebelum ini masih berhubungan dengan dokumen, sebelum lanjut ke soal kita. Kebetulan memang kalau untuk beberapa dokumen-dokumen tadi kita udah punya, ya, karena memang kan kita udah masuk ke pabrik-pabrik kosmetik kan seputaran Jawa Tengah, Solo, Semarang, Purbalingga kita udah masuk. Nah, terkait sertifikat organik, sejauh ini ada beberapa teman-teman trader yang mencoba masuk ke kami. Kami selalu welcome gitu, cuman kadang kepentok soal sertifikat organik gitu. Oh, EU organik. Biasanya bayar-bayarnya bayar dari Eropa. Bayar dari Eropa biasanya minta EU organik. Memang betul, ada minta EU organik juga. Itu untuk pengurusannya itu seperti apa atau regulasinya biasanya gimana ya? Kalau EU organik itu biasanya, tadi aku coba dari kemarin. dulu ada trader masuk ke kami, kepentok di situ semua. Bentar ya, aku coba cari dulu. Aku sempat catat sih buat EU. Kalau misalkan memang sebenarnya gini, kalau misalkan memang buat produk Amerika, misalkan memang negara pasarnya ke arah Eropa, itu butuh namanya HACCP. Tapi nggak perlu yang namanya halal atau BPOM.
Nah, kadang juga dibutuhkan BPOM, itu buat produk-produk makanan. Tapi yang dibutuhin itu biasanya HACCP kalau misalnya buat Amerika, tapi sisanya udah nggak perlu. Kalau udah punya HACCP udah pasti lewat. Tapi kalau misalkan bentar. No, yang non FND ya, maksudnya jadi bukan bukan produk makanan, itu nggak ribet juga sih sebenarnya. Tapi buat organik tuh, organik kemana ya? Sebentar, aku coba cari dulu deh. Biasa buat agrikultur sih itu yang butuhnya. Hmm, Oke, itu mungkin PR-ku nanti aku coba bahas deh. Itu mungkin PR-ku nanti aku coba bahas buat organik. Siap. Hmm, aku coba catat dulu. Sebentar ya. Oke. Mungkin Kak Adian aku coba survei lu ya, aku cari tahu lu baru bisa jawab yang organik mungkin karena organik tuh sertifikat yang mungkin gak gampang juga didapat sih kalau aku boleh lakuin. Dulu juga aku sempat kepentok di situ karena sertifikatnya nggak dipunyai sama supplier. Iya. Coba Berapa kali kepentok trader masuk kepentoknya di situ juga. biasanya ada kosher, ada organik. Kalau organik tuh paling banyak sih. Tapi kalau misalnya memang pangsa pasarnya ke Timur Tengah, dia nggak butuh sih. Kalau misalnya memang kebetulan bayarnya butuhnya dari organik, berarti pangsa pasarnya di Eropa atau Amerika. Biasanya dibutuh dari situ. Oke, siap. Hmm. Eh, Oke, mungkin lanjut. Tadi terakhir satu Oh iya, oke. komunikasi email. Untuk Komunikasi email. Kalau misalkan ngomongin komunikasi email, sebenarnya lebih bagus kalau misalkan memang pakai email perusahaan. Kita gimana dapetin email perusahaan, otomatis sudah punya domain perusahaan. Kita udah punya website biasanya. Nah, kalau misalnya ngomongin lebih baik mana, itu sebenarnya plus minus sih. Kalau misalkan kita mungkin udah terlalu nyaman dengan memakai Gmail atau Yahoo, itu udah nyaman banget karena mungkin UI UX-nya udah bagus, maksudnya platformnya udah bagus, udah oke banget. Tapi kalau misalnya kita pakai domain dari email kita sendiri, biasa mungkin agak kurang. Tapi kalau misalnya ngomongin untuk kepada buyer, lebih dipercaya mana? Otomatis lebih dipercaya yang memang pakai email perusahaan. Pakai contohnya mungkin perusahaanku namanya singkatannya Sabuana, otomatis misalkan Steven Magnus @sabuana.com gitu. Jadi mereka lebih terpercaya juga, lebih ngerasa oh ini perusahaannya udah ada website, ini perusahaan lebih lebih profesional gitu. Jadi kalau ngomongin email, tapi email pribadi pun nggak masalah karena sejujurnya eh, bahkan closing pertama kali pun pasti pakai @gmail. Setelah ada modal lebih lagi, baru pakai email perusahaan sekarang. Kalau dulu kita juga pakai Gmail gitu. Gak masalah kok. Misalnya itu bukan jadi problem yang gimana banget karena kalau pakai email Gmail atau email perusahaan, tetap aja sih kan tujuan kita ke email itu juga. Dia nggak memandang yang gimana banget sih. Yang penting kita siapin produk katalog kita, profesional kita di produk ini kita sudah dalam apa, fast respon, mereka bayar udah senang kok harusnya. Mereka udah cepet kok. Yang penting, nah ngomongin fast respon apa segala macam sebenarnya nggak menutup kemungkinan nggak closing pun bisa. Karena kan kadang kita juga banyak faktor ya kenapa tiba-tiba kita gagal buat closing lagi. Entah dari faktor harganya. Karena kan kadang bayar-bayar juga ada yang minta harganya jatuh banget tuh ada juga gitu. Jadi negonya mungkin kita bisa ngomong nggak ngotak gitu maksudnya. Ada juga gitu. Jadi banyak faktornya juga. Jadi kita ngomongin banyak data buyer banyak sebenarnya. Cuman banyak data buyer tersebut tuh yang kita simpen doang karena negosiasi sebelumnya nggak lancar. Entah dari harganya, entah dari payment term-nya, entah dari banyak hal. Packaging atau mungkin pengiriman, harga pengiriman, itu ada juga. Gitu. Mungkin gitu aja. Terima kasih untuk
jawabannya, Kak. Oke, Kak Adi. Makasih kembali. Semoga membantu. Bentar ya. Oke, kalau udah tentang modal pembuatan data dan solusi. Maaf kok kadang kalau mau fisika supaya mereka minta LOI atau ada bayar paling dulu baru bisa beli ke pabrik. Sedangkan saat ini kita masih beli supaya dan masih menegosiasi dengan bayar. Itu baiknya gimana? Ngomongin LOI. Kadang kalau misalkan mau visit ke supplier, sebenarnya kita mau visit ke supplier mereka tuh jadi ada banyak pertimbangan juga. Jadi contohnya gini, kalau misalkan ada mau visit ke supplier tapi nggak bisa visit karena ketahan kita belum punya LOI, itu sering terjadi juga karena memang contohnya dari perusahaan aku juga, ketika emang mau kunjungan ke pabrik itu nggak bisa sembarangan juga. Baiknya kita udah negosiasi, udah lancar semuanya, udah terbit 3 dokumen, shipping instruction, bank information, sama sales contract. Udah tangan-tangan semuanya, kita bisa menilai kalau buyer ini potensi, baru dia bisa datang ke pabrik. Gitu. Tapi kalau misalkan dia minta LOI itu sebenarnya bisa dibilang letter of intent, kayak keseriusan buyer untuk membeli produk kita. Tapi sebenarnya dengan ada LOI pun nggak menjamin bahwa bakal closing. Sebenarnya itu bisa apa ya? LOI suratnya kalau aku boleh ngomong bisa dibuat-buat aja bisa karena kan itu hanya sebatas kertas LOI yang mengatakan kalau misalnya gue serius nih mau beli barang gitu. Jadi kalau misalnya LOI itu nggak yang sampai fix banget, misalnya butuh banget tuh nggak perlu banget sih LOI. Jadi LOI bisa dibuat-buat juga lah intinya. Banyak LOI yang dibuat-buat juga gitu. Sedangkan saya nih supplier. Cari supplier yang sebenarnya nyari supplier tuh banyak ya, supplier A, B, C, produk A, B, C itu banyak banget. Tapi nyari yang cocok itu nggak gampang sih memang kalau aku boleh ngomong. Jadi lebih baik dicari yang cocok aja. Misalnya balik ya, misalnya dicari yang memang benar-benar mau support kita juga. Gitu. Pak Martono, Reisen boleh mau tanya mungkin. Pak Martono, mungkin di mute, masih di mute. Saya udah, halo kok. Ya. Saya udah tulis di ini sih, di obrolan. Oh, oke. Jangan tahu website. Oh, itu harus diatur SEO-nya, harus diatur SEO-nya. Jadi mungkin bisa kita bilang mungkin ads-nya lah. Kita ada iklannya di situ. Tapi kalau kayak gitu masuknya ke ranah digital marketing. Biasanya kalau kayak gitu harus cari orang lagi sih. Memang cari orang yang bisa naikin website kita ke atas. Jadi ada atur keywords-nya. Keywords itu mungkin kita ngomong kata kuncinya. Jadi misalkan perusahaan kita bergerak di supplier briket atau mungkin supplier minyak kelapa. Kita nggak mungkin nama domain perusahaannya supplierminyakkelapa.com. Itu kan mungkin jelek ya, maksudnya bukan jelek, maksudnya kurang menarik dan tidak menonjolkan nama perusahaan. Jadi bagusnya kalau misalkan kita mau tulis misalkan contohnya Sabuana, otomatis kita mau tulisnya Sabuana. Kita mau tulisnya Sabuana, sabuana.com. Cuman dengan posisi buyer ketik supplier coconut oil atau supplier minyak kelapa, perusahaan kita tuh sabuannya langsung naik ke atas. Nah itu mungkin yang dimaksud sama Kak Martono. Gimana cara paling atasnya? Tapi untuk gimana cara ke atasnya itu butuh orang lagi sih. Maksudnya emang orang yang memang ahli di digital marketing gitu. Oh, mohon maaf ini saya nggak buka kamera karena terkendala sinyal di sini. Nggak masalah, nggak masalah.
Iya, soalnya website saya itu jarang banget dikunjungi buyer gitu, soalnya langsung langsung chat ke WA langsung tuh nggak ada gitu soalnya. Ya, itu harus diatur dulu sih. Karena sebelumnya website Sabuana pun nggak di atas sih, harus melewati digital marketing dulu. Ada orang-orang yang mau udah ahli baru dia bisa. Maksudnya dia baru ke atas gitu. Kira-kira itu ada biayanya berapa kira-kira itu ya Pak? Biaya. Kemarin kayaknya kita sekitar 1 atau 500 udah paling atas sih. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kita jualan produk gitu, kalau mau bener-bener paling atas, berarti otomatis kita harus bersaingan dengan yang namanya Tokopedia, Shopee, yang memang uang kas perusahaannya udah besar gitu. Jadi yang penting perusahaan kita, website kita ada di 3 sampai 5 ke atas itu udah bagus banget sih. Nggak perlu sampai pertama banget. Karena kalau pertama banget pun saingan kita berarti kayak Tokopedia, Shopee, atau mungkin yang lain lagi gitu. Ya betul. Setidaknya ada di ketiga atau keempat gitu ya. Iya, nggak masalah. Itu udah bagus banget. Oke, terima kasih banyak kok ya. Iya, Pak Matono. Selamat malam. Kak Aprilius Ogas ya? Tadi mau tanya juga. Oke, kok. Thank you sebelumnya. Ini aku mau nanya nih tentang email. Nah, untuk Sabuana sendiri, emailnya ada tools tambahan nggak kok kira-kira? Kayak untuk template atau untuk yang lain-lainnya gitu. Terus juga kalau pakai tool tambahan apa aja kok kira-kira? Oke, ini aja sih. Terima kasih sebelumnya. Oh, jadi ya maksudnya tuh kita nge-email hanya tulisan biasa kah atau ada template-nya gitu ya? Iya benar kok. Apakah cuma huruf doang atau mungkin ada template-nya masuk ke email gitu ya? Iya biasanya kalau kita lihat-lihat email yang lain, contohnya Shopee nih misalnya Shopee. Kalau email itu masuknya di promosi kan. Nah, punya mereka di situ punya template sendiri kan. Kadang misalnya kalau ini 3.3 gitu. Nah, itu kan punya template-nya sendiri. Kalau untuk diekspor sendiri wajib nggak kira-kira pakai template kok? Sebenarnya masuk lagi gimana cara kita buat marketing sih. Kalau misalkan dulu mungkin selama setahun kita dulu pakai kata-kata kayak gitu. Kita maksudnya pakai cara seperti itu. Cuma kan itu udah kita ngomong udah agak biasa lah. Maksudnya kita udah biasa banget gitu. Kurang menarik. Mungkin dimaksud sama Kak Aprilis mungkin kayak gini ya contohnya. Sorry. Ini aku ituin dulu ya. Background nih. Oke, backgroundnya. Bentar. Mungkin yang dimaksud sama Kak ini ya, jadi ada template gitu ya? Nah, iya benar. Ya, kita ada kayak gini sih. Itu tools-nya boleh di ini nggak? Boleh di-share nggak kira-kira? Boleh. Dia aku coba share. Oh iya, thank you kok. Oke. Dan ini juga masih berhubungan dengan email kok. Untuk email, sebaiknya kalau pakai email yang profesional, selain dari domain, ada lagi nggak? Gimana sorry? Misalnya kayak Yahoo gitu, yang lebih, yang inilah, yang lebih. Kalau Gmail, misalnya kayak aprilius@gmail.com itu kan udah biasa, atau yang pakai domain aprilius@nama perusahaan.com. Nah, ada email, ada yang ini lagi kira-kira selain kedua itu, Yahoo atau Sejauh ini sih yang aku tahu sih paling umum itu sih. Maksudnya yang paling dipakai sama orang-orang selalu kayak gitu. Maksudnya yang penting kan tujuannya tetap sama sih nge-email ke pembelinya. Tapi selama ini aku pakai selalu @sabuana.com sih. Ada nama perusahaan. Oke, thank you. Oh iya, tadi nanya ya itu ya nama itunya. Pakai Bipro. Kemarin kita pakai Bipro.
Boleh Coba di cek ini kan di chat ya. boleh boleh itu aku udah coba share di sorry ini oh enggak langganan email profesional kemarin kita nggak kena biaya kok, itu bisa lah kayak Bipro itu, tapi emang karena gratis ya maksudnya nggak agak ribet sih maksudnya untuk masukin format, cuman buat sejauh ini oke banget sih Bipro ini kita pakai, udah oke banget buat kita email-email. Bipro. Oke, thank you kok. Izin Oh. mute lagi. Oke, ini lanjut lagi. Kok saya bisa kerja sama dengan perusahaan kok jadi bisa kasih lebih bisa, itu nanti aku coba bahas lagi deh yang kerjasamanya itu bisa. Mungkin ke atasnya kayaknya ada yang ketinggalan. Izin tanya gimana nih kalau rata-rata supaya pada minta udah. Mereka ya atas supaya pada minta ROI dari bayar atau harus ada bayar dulu. Ya udah sih semuanya ya. Tapi dengar harga apakah bisa terjangkau keluar sana nanti ya kok. Maksudnya dengar harganya maksudnya bisa terjangkau di sana apa enggak harga kita. Kalau harga kita tentu bisa sih maksudnya untuk saat ini harga kita maksudnya masih di bawah pasar sih maksudnya. Untuk saat ini. Oh mungkin Kak Asta atau Kak Asta dulu resign ya mau tanya mungkin. Oke, thank you sebelumnya ke Steven, sorry banyak ini yang nanya. Gak apa-apa. Betul ini ke Steven terkait tentang kerjasama untuk permintaan tiket nantinya ya untuk dari sistem kerjasamanya mungkin ya untuk literally terkait kapan sih kok untuk waktu yang oke lah untuk kayak misalkan kita udah tektokan misalkan kayak aku udah tektokan nih sama calon buyer potensial gitu. Nah untuk ngehubungin Ko Steven nih karena kan nggak mungkin ya kayak misalkan dikit aku harus nanya gitu kan, tapi kan ada beberapa informasi yang harus aku dapetin kayak misalkan update harga ataupun ada beberapa updatean yang harus aku sampaikan ke buyer gitu sampai akhirnya nanti bisa di fase yang serius ataupun yang benar-benar kayak mungkin udah deket-deket lampu hijau gitu. Kapan sih kita harus ngubungin Ko Steven lagi, apakah harus dengan meeting or yang lainnya gitu? Kalau misalkan memang udah mendekati ke arah closing itu nggak masalah sih, maksudnya kita tanya-tanya itu nggak masalah sih, wajar. Maksudnya apalagi kan karena beriringan waktu sih, misalkan buyer nanya dan kok Kak Asta langsung nanya Kak Asta langsung nanya ke aku itu nggak masalah sih, karena semuanya beriringan waktu juga, ada prosesnya. Misalkan awal dia nanya ini, nanti bakal lama-lama Kak Asta udah tahu nih ke depannya bakal jawab apa. Mungkin kalau di awal Kak Asta nanya itu wajar sih, karena aku sendiri waktu awal belajar sama supplierku itu harus tanya juga. Dan otomatis kalau misalkan Kak Asta bisa jawab semuanya, itu bahkan aku bingung. Karena Kak Asta nggak nanya nih, kita sanggup apa enggak, tapi Kak Asta udah ngasih jawaban. Gitu. Jadi Kak Asta buat nanya-nanya ke aku itu nggak masalah sih. Dan aku bakal coba buat fast response. Gitu. Oke. Karena ini ya Ko Steven ya, karena dari yang pertemuan sebelumnya gitu, aku bener-bener langsung kayak gerakin sama tim nih. Pokoknya untuk dari dari sharing Kak Steven tuh bener-bener kayak bener banget lah untuk memvalidasi buyer dengan cara katalog kita itu udah diisi beberapa informasi yang
yang benar-benar kayak menurutku tuh udah lumayan kompleks lah. Nah itu coba aku pelan-pelan untuk terapin di perusahaanku juga, dan jaga itu juga, karena untuk kayak misalkan yang ngechat Coach Steven kan nggak mungkin satu atau dua orang, pasti udah ratusan orang tuh kan. Nah aku jaga itu nggak aja sesibuk itu sih. juga aku nggak sesibuk itu. Iya. Ya maksudnya kayak misalkan nanya yang harusnya udah di ini kan ya harus kita siapkan juga gitu loh. Nah, makanya tadi aku nanyain waktu yang oke, katakanlah udah dekat-dekat closing itu di bagian mana gitu, tapi udah terjawab. Sebenarnya itu negosiasinya sih, kalau misalkan memang bayarnya udah merespon sampai ke arah payment term, bayarnya udah bahas ke negosiasi kontrak, itu otomatis aku dengan Kak Asta harus banyak ngobrol juga, karena kita harus samain pendapat juga ke depannya mau ada gimana nih, karena kan takutnya ada miskom atau apa kan harus dipertimbangin juga, karena kan nggak mungkin aku yang chat ke buyer langsung ke Asta, pasti ke Asta yang langsung chat sama pembelinya. Nah di situ kita komitmen lah sama-sama, karena nggak mungkin juga aku langsung bypass juga ke Asta, kan nggak mungkin, karena ada juga maksudnya ada muka yang harus dijaga di komunitas ini seperti yang udah aku omongin. Jadi makanya kalau mau, aku welcome banget kalau memang mau kerjasama bersama, itu nggak masalah, kolaborasi gitu. Tanya-tanya ke aku mau jam sampai jam 12, jam 1 malam pun nggak masalah sih, karena maksudnya karena kita udah jadi kelelawar kalau kita udah misalnya di dunia ekspor ini, karena ada buyer yang memang kita lagi pasar Timur Tengah atau pasar Eropa atau negara-negara lain, kita kan harus ikutin jam mereka, karena kan mereka itu mungkin bernyawanya di jam segitu, hidupnya di jam segitu tuh, jadi kita otomatis harus online di jam segitu buat fast respon ke mereka. Jadi maksudnya udah terbiasa aku buat tidur sehari cuma berapa jam tuh udah biasa, maupun tidak patut untuk dicontoh ya, cuman ya kalau misalnya udah edik ke pekerjaan udah agak berbeda situasinya sebenarnya. Nggak masalah Kak Asta, kalau misalnya mau kabarin aku kapan aja. Oke, thank you. Oke, siap. Thank you Coach Steven nih. Boleh giliran teman-teman yang nanya lah. Mungkin ada yang masih pengen nanya. Thank you, Coach. Yuk. Kak Idat ya, mungkin resen. Oke, selamat malam Coach Steven. Iya, malam. Ya, sebenarnya saya Ida mau bertanya tentang step-step korespondensi dengan buyer itu seperti apa sih Kak? Misalnya kita mulai dari kirim introduction sampai deal, itu step-stepnya apa aja ya, surat menyuratnya. Begitu juga dengan supplier Kak. Itu. Cara awalnya sampai bisa ke tahap mungkin surat menyuratnya. Mungkin kita mulai dari supplier dulu lah. Kalau misalnya dari supplier, yang penting kita udah, yang pasti awalnya Kak Idat kan pasti udah tahu ya produk apa yang mau diekspor. Maksudnya maksudnya produk apa sih yang mau diekspor nanti ke depannya. Kalau misalkan memang udah tahu, pasti itu udah mudah banget sih. Maksudnya bukan mudah ya. Maksudnya kita sebelum tanya ke supplier, setidaknya kita udah tahu barang apa yang mau kita ekspor, dan kita udah pelajari dulu basicnya seperti apa. Baru nanti kita coba tanya ke supplier nih, barangnya seperti apa sih, maksudnya spesifikasinya seperti apa. Baru masuk ke kategori dari kapasitas produksinya berapa, dan mungkin masuk ke kategori pertanyaan umum yang memang harus ditanyakan. Contohnya gudangnya ada di mana, karena kan ada satu situasi di mana Kak Idat harus kunjungan juga ke pabrik untuk memastikan bahwa pabrik itu beneran ada. Kita harus tanya juga dari kapasitas produksinya untuk memastikan juga apakah memang produksi dari pabrik ini sesuai nggak apa dengan yang dia bicarakan dengan kita datang langsung. Itu harus dipelajari juga, harus dilihat juga kapasitas produksi dan lokasi pabriknya di mana. Kenapa lokasi pabrik jadi pertimbangan juga? Karena lokasi pabrik juga kita harus tanyain karena paling dekatnya dengan pelabuhan mana. Contohnya mungkin di Surabaya, otomatis paling dekat dengan Tanjung Perak. Nggak mungkin kita arahin pabriknya untuk menggunakan Tanjung Priok,
kecuali ada satu situasi di mana buyer maunya Tanjung Priok. Tapi kalau begitu, itu udah bukan jadi tanggung jawab Kaidat lagi untuk membayarkan, karena kan pasti ada cost lebih, udah ada yang lebih dekat tapi dia mau yang lebih jauh, itu pasti bakal pihak buyer yang bayarin itu nggak masalah, itu udah kewajiban dia. Cuman kita harus tahu dulu kenapa kita pilih, kita harus tahu dulu lokasi pabriknya di mana, karena kita juga harus ada pertimbangan nih. Nanti ketika ketemu forwarder, ketika ketemu agen pengirimannya buat ekspor ini, kita harus tahu, kita tanya, pasti mereka bakal tanya lokasi pabriknya di mana. Nanti mereka akan menyesuaikan, oh paling dekatnya kemana. Baru dari situ dia bakal ngasih tahu nih, harga dari pabrik ini ke harga ke pelabuhan ini harganya sekian. Nah, harganya sekian, nanti baru kita bisa cantumkan nilai FOB, freight on board, harga dari harga barang sampai harga ke pelabuhan, itu FOB gitu. Nah, baru setelah kita tanya juga lokasi dan pertanyaan-pertanyaan, semuanya udah sampai, memang kita udah erat banget lah sama pihak supplier, mungkin bisa dibilang udah oke banget, misalnya hubungan antara supplier dengan Kaidat, maksudnya udah semuanya udah berjalan lancar, barulah kita bisa masuk ke tahap semuanya. Kan kita juga pasti udah tahu produksinya seperti apa, produknya apa, dan mungkin apakah ada packaging, mungkin packaging yang bisa di custom, itu juga ada pertanyaan dari buyer tuh biasanya. Nah, mungkin setelah masuk tahap supplier udah beres, masuk ke kategori buyer. Nah, masuk kategori buyer ini sebenarnya berhubungan dengan yang tadi supplier tadi coba aku sampaikan. Kenapa? Karena kalau misalkan buyer tanya A, otomatis kan kita harus tanya dulu nih ke si suppliernya, sanggup apa enggak. Nah, di supplier ini kenapa aku ngomong cari tahu dulu semuanya. Tadi mungkin ada yang sempat mention juga Kak Asta, Kak siapa kemarin tadi tanya, Kak Fajar ya, Kak Fajar nanya tentang produk katalog. Yang tadi mungkin kita produk katalog tanya selengkap mungkin, tanya udah sedetail mungkin lah semuanya, supaya nanti ketika ada buyer tanya ke kita, semuanya itu udah terjawab dengan mulus lah, bisa dibilang udah nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh lagi, pertanyaan basic itu udah nggak ada. Kedepannya pertanyaan dari buyer itu udah langsung ke arah kontrak atau payment term. Jadi tahap-tahap buat negosiasi sama buyer itu yang penting pertama kita pasti perkenalan diri dulu. Bahasa basinya mungkin kita di awal perkenalan diri dulu, kita itu siapa dan perusahaan kita bergerak di bidang apa, produk apa yang kita punya. Barulah kita tanya ke mereka apa produk yang dia cari, maksudnya dia butuh produk apa. Setelah itu baru masuk ke kategori masuk ke kategori buyernya nanya ke spesifikasi produk atau mungkin barangnya ini apa, lebih detailnya bahan bakunya atau apa. Biasa buyer akan nanya kayak gitu. Nah, jadi kita lengkapin dulu di produk katalog, kita bikin PDF dulu, proposalnya dulu kita bikin dulu semuanya, foto produknya, semua detailnya udah jelas semuanya, barulah kita masuk ke bagian, biasanya buyer akan tanya ke bagian payment term. Nah, bagian payment term ini yang paling biasanya banyak gagal di situ, maksudnya banyak karena beda ketakutan lah. Kalau kita mungkin di pihak dari kita mau ke kita mau ke buyer, kita ada takut juga kita nggak dibayar, atau ya kita nggak dibayar, kita udah produksi tapi nggak dibayar. Tapi di situasi pembeli juga ada di pihak mereka yang yang ngerasa gue takut gue udah bayar tapi nggak dikirim barangnya. Jadi sama-sama harus saling ngerti juga. Nggak bisa kita menuntut juga kayak kita maunya 100%. Jadi makanya ada gambling juga lah, mungkin maksudnya ada gambling juga di sini. Kenapa? Karena di sini tapi banyak juga sih caranya, karena kita udah bisa lihat dari sebenarnya, makanya korespondensi dari antara kita dengan buyer itu butuh waktu, nggak mungkin cuma seminggu 2 minggu untuk closing tiba-tiba. Pasti butuh pendekatan juga selama 1 bulan atau 2 bulan, itu pasti butuh untuk mengerjakan satu project. Makanya selama 2 bulan ini misalkan kita udah
kerjasama, dan akhirnya udah ketemu nih titiknya negosiasinya. Mau payment termnya gimana nih? Misalkan negosiasi 40%, payment term depositnya 40%, misalkan DP 40% untuk kita deposit untuk produksi dulu semuanya, dan misalkan mau 30% lagi, jadi 40 30 30 3 proses. 40% down payment, 30% lagi misalkan setelah kita membuktikan foto ke bayarnya bahwa barang ini udah jadi nih. Barangnya udah selesai semuanya. Kita udah ada pegangan lagi 30% lagi. 30% itu kita pakai buat apa? 30% lagi kita pakai misalkan untuk ke pelabuhan. Kita pakai misalnya uangnya untuk booking kapal, atau booking bagian-bagian pelabuhan. Nah, kita udah megang jumlah 70% dari uang dia. 30% lagi kapan? 30% lagi setelah ada scan copy BL. Jadi kita yang dari 30% dari yang tahap kedua kita dapetin, baru kita cari ke pelabuhan, maka di pelabuhan akan ngasih yang namanya surat DO, delivery order, Sampah. surat booking lah, mungkin booking kapal. Nah, maksud aku itu juga sih kok. Misalnya itu kan dari awal kan surat kayak percakapan dengan Bari interaksi itu surat-surat apa yang perlu kita siapin gitu, mulai dari kirim quotation, selanjutnya bayar balas apa, kita balas apa lagi pakai surat gitu juga kan. Itu apa aja yang perlu disiapin gitu. Oh, dokumen apa yang perlu disiapkan untuk kasih ke buyer? Iya, surat menyuratnya itu. Oh, jadi aku udah agak lebar ya. Iya, tapi nggak apa. Oke, jadi yang pertama tuh yang penting ada company profile yang ngejelasin siapa kita. Itu dokumen udah wajib banget lah. Atau mungkin kalau mau lebih bagus lagi punya website itu udah lebih oke lagi. Company profile, produk katalog yang selengkap mungkin tadi aku udah jelasin. Baru mungkin kalau aku, karena aku orangnya emang udah nggak mau ribet banget lah. Maksudnya untuk bahas negosiasi. Biasanya aku bakal bikin namanya payment term. Jadi kita ada bikin juga corporation payment term. Jadi kita ngejelasin nih, kalau misalkan lu mau contohnya misalkan dia maunya pakai telegraphic transfer. Nah, telegraphic transfer kayak gimana aja sih yang kita terima biasanya? Kita ngasih jelasan, kita bikin PDF-nya ke mereka. Telegraphic transfer 40% down payment, 40% staffing, 20% telex BL. Nanti kasih pilihan lagi di bawahnya, misalkan mau 30% down payment, 40% after staffing, 20% telex BL. Nah, kita jadi udah siapin beberapa dokumen kayak payment term juga supaya memang buyer ini udah nggak perlu banyak tanya lagi lah ke kita. Tinggal bahas ke selanjutnya, mungkin dari payment term yang udah kita kasih ke mereka, apakah mereka mau negosiasi lagi atau enggak. Gitu, jadi 3 dokumen itu sih untuk sekarang yang misalkan yang emang paling umum untuk di awal. Biasanya aku cuma kasih produk katalog, company profile, dan corporation and term of payment. Nah, price list pun aku bedain lagi. Jadi setiap aku kasih lagi offering ke buyer, setiap kali lagi marketing kepada buyer, lagi penawaran, aku kasih 4 dokumen. Company profile, produk katalog, price list beda lagi, dan sama corporation and term of payment, metode pembayaran gitu. Jadi setiap kali ada marketing aku kasih 4 dokumen itu sih, itu yang paling umum. Baru setelah itu baru masuk ke dokumen kayak invoice, packing list, sales contract. Ya, invoice, packing list mungkin udah kejauhan lah, jangan dulu. Mungkin masuknya ke arah quotation lu. Quotation, bank information. Jadi kita cari dulu nih bank informasi, kita kasih tahu bank informasi kita atas nama perusahaan apa, dan semua udah jelas, dan kita tahu dulu bank dia dengan bank apa, semuanya kita tahu dulu. Jadi kita udah kelihatan juga nih alur perdagangan ini bakal kayak gimana. Kita bikin satu dokumen juga bank information, jadi kita kasih 2 dokumen, 2 format. Yang pertama nama perusahaan kita, nama bank kita, dan Swift code-nya apa. Bank kan kalau misalnya untuk perdagangan ekspor ini biasa dibutuhin. Nah, di bawahnya ada lagi, misalkan kita kasih kolom buat mereka untuk pengisian nama bank mereka, itu bank information. Nah, baru shipping instruction kita jelasin juga barang ini dikirim lewat mana dan dia ke negara mana nantinya, itu juga diperluin shipping instruction supaya kita udah ngerti nih alurnya kemana. Mungkin dibilang kayak surat legalnya lah bahwa dia serius. Baru namanya sales contract.
Sales kontrak mungkin lebih fokus ke barangnya, berapa barang yang dia beli atau berapa barang yang dia pesan, semuanya itu di situ. Nama consigningnya, nama bayarnya, alamatnya, semua mungkin di sana lah. Gitu. Jadi kalau ngomongin dokumen apa aja, 4 dokumen itu sih di awal. Sisanya itu dibutuhin kalau misalkan memang yang tadi aku ngomong ada bank information, shipping instruction, sama sales contract. 3 dokumen itu aku kasih kalau misalkan memang aku udah bisa lihat bayar ini memang udah serius, ke ranah-ranah serius. Kalau misalkan di awal cukup company profile, produk katalog, term of payment, sama price list gitu. Oke, iya makasih Kak. Nah, tadi kalau supplier berarti setelah kita diskusi lewat WhatsApp misal gitu ya, nanya-nanya spesifikasi dan lain-lain, saat mau kunjungan itu kita bawa dokumen apa sih Kak? Atau bawa MOU atau seperti apa? Sebenarnya kalau datang ke supplier tuh nggak perlu bawa apa-apa sih. Maksudnya tergantung dari bayarnya lah, tergantung dari supplier lagi. Suppliernya welcome apa enggak? Maksudnya suppliernya mau terbuka apa enggak? Karena kan situasi di satu sisi kita udah mau tahu nih, maksudnya kita mau tahu nih kita mau pelajarin nih produk supplier kita itu kayak gimana sih? Maksudnya beneran bagus apa enggak gitu. Kita juga sudah memastikan. Jadi sebenarnya plus minus lagi. Jadi di pihak supplier pun kita kadang harus pikirin juga kalau kita jadi supplier kayak gimana. Karena di pihak supplier pun punya kekhawatiran kalau misalkan produk mereka, misalnya barang mereka dilihat atau kayak gimana, mungkin aja kalau kita ngeliat produksinya semuanya caranya kayak gimana, mungkin supplier ada kekhawatiran bahwa orang yang akan datang ini ke depannya akan jadi saingan gue depannya gitu. Jadi kalau misalkan ada pemikiran kayak gitu juga. Itu jadi kita dua sisi sih, kita pikirin pihak kita harus pikirin pihak si pembelinya juga, pihak supplier juga itu. Oke, iya. Kalau menyurat juga dengan pihak forwarder dia nggak perlu kita siapin nggak Kak suratnya? Gimana? Atau Sorry? hanya langsung telepon aja? Ini kalau korespondensi dengan pihak forwarder, apakah kita perlu mempersiapkan salah satu template surat? Atau hanya langsung calling aja gitu? Langsung ngomong kalau saya mau kirim sini-sini gitu? Oh, calling aja nggak masalah kok. Kalau itu kita nggak perlu harus ada dokumen apa sih. Biasanya tuh dia paling minta dokumen itu contohnya gini. Karena dia butuh, misalkan contoh barang kita adalah barang DG, barang dangerous good. Biasanya pihak bayar itu pihak forwarder itu akan tanya, apakah lu punya sertifikat ini. Kalau misalkan lu punya, lu kirim dulu, baru bisa dicek harganya. Karena pihak forwarder itu hanya sebagai jembatan untuk menyampaikan ke pihak pelabuhan. Nah, buat mereka tahu harga pelabuhannya, mereka harus ke pelabuhan dulu. Maksudnya mereka harus tanya ke pelabuhannya. Nah, pihak pelabuhan akan mengeluarkan harga kalau misalkan memang regulasinya semuanya udah selesai, udah lancar. Makanya biasanya beriringan sih. Maksudnya misalkan forwardernya nanya ini, ya udah kita kasih ini. Forwarder nanya itu ya kita kasih itu, gitu. Oke. Yang Siap, penting kita makasih kan Kak Stefan. biasanya kita cuma tanya ke via forwarder, mau tanya ini harga pengiriman dari Tanjung Perak misalkan ke Mesir atau Tanjung Perak ke Dubai atau ke Eropa, ke Jerman, kemana. Mereka biasanya bakal coba kasih tahu harga shippingnya berapa. Baru kita tinggal bagi aja. Baru itulah harga CIF-nya itu harga CNF-nya gitu. Atau mungkin bayarnya mau nanya harga FOB ya FOB berarti. Gitu. Oke, terima kasih Kak Stefan. Ya, sama-sama Kak Ida. Kalian, sorry, mau tanya. Kalau gue mau nanya kok, Ya, gimana? misalkan ini kok, kita mau kerja sama Koko, tapi PT kita belum ada gitu. Apakah bisa pinjam punya Koko atau gimana, atau ada cara lain? Gitu aja kok. Kalau mau kerjasama dengan kita tapi masih belum punya PT itu nggak masalah sih, karena cuman yang jadi pertanyaanku satu ini, kalau misalkan nggak ada PT ke depannya, apakah kalian rela
setelah perjuangan kalian melakukan semua hal itu, tapi nggak ada nama kalian sama sekali. Itu pertanyaanku aja di awal. Sebagai bukti bahwa kalian udah pernah ekspor ke negara ini. Itu jadi pertanyaan aku. Karena mungkin terlihat kayak sayang banget kita udah ngelewatin perjalanan ini semuanya, tapi nggak ada hasil, misalnya nggak ada bukti bahwa kita pernah melakukan. Karena kan itu bisa jadi portofolio kita bahwa kita udah pernah lakuin hal itu. Kita udah pernah ekspor gitu. Enggak ya, palingan ya buat awal-awal mungkin 1 atau 2 kali orderan kok. Pinjam ntar yang ketiga kalinya baru bikin PT itu nggak apa-apa atau gimana? Nggak masalah sih kalau mau atas nama PT kita itu nggak masalah. Cuman ya kadang aku pikirin di sisi pihak trainersnya aja sih. Nggak masalah kok kalau misalkan emang mau atas nama PT kita. Kalau untuk kerjasama berikat ya, maksudnya ada kerjasama produk kita. Kok sedikit usul kok. Sedikit usul boleh kok. Apa? Sedikit usul boleh. Oh iya boleh, gimana? Iya, itu untuk Kak Rian itu. Pengalaman saya sih ya, mending bikin ini aja, apa, PT perorangan. Kan cuman paling banyak lah, saya kemarin ngulik-ngulik masalah PT perorangan, kemudian bikin NIB sampai dengan NPWP itu paling modal 200 karena harus beberapa kali ganti KBLI di AU-nya gitu. Jadi menurut aku mending bikin PT perorangan kan bisa itu udah. Sama yang agak lama kan di NIB-nya, di OSS-nya itu. Dan bisa juga semua model online semua. Lewat HP bisa, lewat laptop bisa. Jadi menurut aku kalau untuk legalitas PT perorangan itu udah lumayan bisa mencukupi kayaknya gitu. Bayarnya juga bisa di bank, ATM, kantor pos gitu. Gitu aja Om. Sorry motong tadi. Iya, nggak apa-apa. Itu ya solusi bagus sih pakai PT perorangan karena kan tergolong murah ya PT perorangan. Iya. Ya yang apa yang mahal itu karena sering kita ada perubahan. KBLI. Ada perubahan-perubahan. Iya, perubahan-perubahan di KBLI itu kan banyak sekali itu. Kemarin sampai saya bikin kayak konstruksi dimasukin dan lain sebagainya kayak gitu. Ternyata oh yang enak ini ada itu pedagang eceran itu ada banyak sekali itu. Dari apa? Dari makanan sampai dengan barang-barang konstruksi itu ada semua itu di pedagang eceran itu ada semua. Sampai kaki 5 juga ada itu. Jadi mending praktisnya enaknya lewat itu gitu. Itu kok. Benar-benar. Harian mungkin dengar ya. Tapi kalau misalkan orderan pertama bisa pinjam PT Koko dulu nggak? Maaf. Gimana? Sorry. Tapi orderan pertama kita pinjam PT Koko dulu nggak? Atas nama kita dulu di awal. Ya. Ntar orderan kedua ketiga ntar bikin PT lagi gitu. Nggak masalah sih, nggak masalah. Terus gini kok, misalkan kalau kerja sama Koko, boleh minta video atau fotonya nggak bisa biar bisa ngejelasin sama bayarnya gitu. Bisa sih, bisa nggak masalah. Ntar saya WA aja. Boleh. Terus satu lagi kok, spesifik sisa buat Middle East kayak apa ya kok? Atau di atas 2% atau di bawah 2% apanya speknya, kontennya? Kalau misalnya speknya Middle East ya, Middle East biasanya di sekitar 2,5% atau ke bawahnya 2%. 2% itu udah yang kategori bagus banget.
kategori di bawah 2%. Gitu. Cuma kita lagi inovasi terus sih untuk produk briket ini. Kita lagi coba juga bikin produk briket ini yang bahkan no ash, gak ada ash sama sekali. Lagi inovasi terus lah kalau itu untuk produk briket ini. Cuman sebenarnya pilihan lagi kalau misalkan memang buyer mau minta request speknya seperti apa, kita bisa coba buat kasih. Tapi pastinya kalian harus tanya dulu ke kita. Maksudnya mungkin spek yang dia minta ini maksudnya memang kita bisa sanggup untuk produksi apa enggak. Jadi sih pastikan dulu. Takutnya kalau kalian ngomongnya bisa tapi nggak ada komunikasi dengan kita dulu, takutnya nanti ada miskom. Baiknya diobrolkan dulu gitu. Terus yang Koko kasih speknya yang di bawah yang 5% itu masih laku nggak di Middle East kok? Yang sisa Berapa? 5%. ya kontennya yang ke sisa 5%. Itu masih Berapa laku kok di Middle East. Berapa persen? 5%. Oh, 5%. 5%. 5% enggak. 5% kurang jalan sih. Karena itu cuma jadi pemanis aja sih supaya mereka mau yang supaya mereka mau yang jadi masuk ke kategori yang premium itu. Gitu. Tapi laku Sebenarnya kok. kenapa? Tapi laku di Middle East. Kalau misalkan yang paling 5%. bagus, kalau misalnya yang premiumnya itu laku. Tapi kalau misalkan yang 5% nggak laku. Ya udah itu aja dulu kok. Kata mohon kok. Yuk. Malam Kak Eri Putra mau tanya mungkin nih. Iya kok. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Izin bertanya, saya anggota baru di komunitas Sabuana. Oke. Nah, pertama saya tertarik dengan ekspor karena ngelihat VT-nya Koko ya. Banyak VT-nya Koko waktu itu saya lihat. Nah, terus pertanyaannya, untuk saya kan pemula banget ya Kok ya. Belum tahu apa itu ekspor ekspor itu dengan secara luas gitu. Terus kira-kira selain product knowledge yang harus saya ketahui, terus saya bisa nggak sih sendiri gitu single factor, istilahnya saya bisa sampai closing nggak sih kok untuk pertama kali mulai bisnis ini biar supaya supplier itu percaya sama kita, terus supaya buyer itu percaya sama kita tanpa kita mempunyai PRT perseorangan, terus kita mencoba untuk mencari tahu tentang ekspor lebih luas. Gimana ya kok ya tipsnya? Terima kasih. Mungkin aku bahas yang paling pertamanya dulu ya. Maksudnya aku bahas yang bagian solo fighter, maksudnya sendirian. Kalau buat di bisnis ini aku ngomong sendiri sebenarnya bisa aja. Cuman kalau misalkan benar-benar sendiri, aku ngomong banyak yang gagal di bisnis ini kalau misalkan benar-benar sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan partneran tuh bisa gagal. Karena di bisnis ini tuh untuk kita belajarin sampai benar-benar dalam itu benar-benar butuh waktu juga, sebenarnya butuh waktu, dan pastikan kita maksudnya mungkin jadikan ekspor ini pekerjaan sampingan lah. Misalkan kita beres kerja tapi mau ada lowongan waktu untuk belajar sekarang, bisa kita pelajarin dulu. Karena kalau misalkan kita pelajarin dari kalau misalnya kita pelajarin dari sorry sebentar ya, maaf banget ini ada soalnya kalau misalnya kita pelajarin dari gimana ya ngejelasinnya, kalau misalnya kita sekarang sendiri belajarnya, kita belajarnya sendiri itu susahnya tuh kadang kita nggak ada teman yang buat support lah. Makanya kenapa butuh yang namanya partner buat ngebantu kita, itu efeknya bantu banget kalau misalkan kita
ada kerjaan. Karena gini contohnya, kayak tadi mungkin kita mau ada belajar ekspor, kita mau ada belajar ekspor ke negara Eropa yang beda waktunya 12 jam. Kalau misalnya kita ekspor ke negara sana yang berbeda 12 jam, otomatis kita harus email di jam-jam subuh. Maksudnya bukan harus di jam 12, jam 1. Mungkin kalau misalnya kita pagi-pagi yang udah kerja jam 8 pagi di Indonesia sampai jam 5 sore, terus kita harus tunggu waktu lagi sampai jam berapa malam, itu kan mungkin capek ya. Makanya kenapa butuh partner itu mungkin maksudnya itu fungsinya kenapa kita pakai partner. Jangan sampai kita nemu partner juga yang nggak cocok itu karena banyak juga, karena pernah terjadi juga sama aku. Maksudnya nggak cocok itu mungkin ada beda pendapat. Beda pendapat itu wajar, tapi nggak bisa menyelesaikannya itu yang mungkin agak susah. Nah, kalau misalkan belajarnya itu dari mana, step by step-nya, tipsnya itu yang penting mungkin tadi aku udah coba share juga di grup komunitas ekspor Sabuana yang drive-nya, aku ada share juga. Itu ada bagian belajar PDF yang belajar ekspor. Nah, mungkin boleh coba belajar dari situ dulu. Sambil coba boleh, jadi sambil pelajari materi itu, sambil nonton di YouTube juga. Nonton di YouTube yang pernah kemarin aku, karena ini udah Zoom meeting ketiga kalinya. Nah, Zoom meeting pertama kali yang aku upload di YouTube, itu udah aku screen record juga terus aku share di sana. Gitu. Jadi bisa coba belajar di sana juga untuk sedikit-sedikit lah. Dan di sini setiap kali mungkin ada pertanyaan selama belajar ekspor ini, mungkin kalau ada pertanyaan, ada kendala di mana, boleh coba WhatsApp juga di grup. Maksudnya boleh coba tanya-tanya juga di grup supaya nanti mungkin aku bisa bantu juga, karena aku juga paham lah ketika lagi belajar ekspor tapi nggak ada yang bantu tuh paham rasanya. Jadi harus benar-benar kemana-mana ngulik-ngulik gitu. Jadi kalau bisa aku bantu, coba share di grup aja. Kalau misalnya aku bisa bantu, aku bakal coba bantu buat share informasinya. Gitu. Jadi coba pelajari sedikit-sedikit dulu aja. Yang penting tahu produknya. Nah, ngomongin tentang produk knowledge itu penting banget. Jadi itu berguna buat nanti kita negosiasi ke buyer, itu juga berguna untuk negosiasi ke supplier. Gitu. Ini tuh sih Oke yang kok. ya mungkin bentar. Shelby nanya ya. Sorry, ini ada Vin dulu. Kemarin sampai 1171 itu CIF itu berarti harga sampai pelabuhan sana ya. Betul. Kalau misalnya CIF itu berarti udah sampai negara tujuan. Kalau misalkan untuk yang kerjasama dengan PT Sajo ngambil barang ya, maksudnya ngambil barang maksudnya kita sebagai suppliernya itu harga kita kan mungkin masih dibilang bawah pasar. Jadi kita nggak ngasih komisi apa-apa. Kita sistemnya pihak traders yang markup. Jadi kalau misalnya kita ngasih harga contohnya 1.100, terus kalian bisa closing di harga yang pasarnya sekarang di angka 1.300 sampai 1.500 atau mungkin berapa itu ya space-nya berapa itu sisanya buat kalian. Kita sesuai dengan komitmen, kita awal misalkan 1.100 terus kalian closing di 1.300, berarti space yang harus kalian bayar ke aku 1.100, tetap sisanya buat kalian $200 perbandingannya. Itu. Terus, jadi kita nggak ngasih komisi apa-apa. Jadi sistem pihak traders yang markup. Itu kan non trader take profitnya itu berapa persen kalau jadi trader persen pokok. Take profitnya sebenarnya itu balik lagi ke negosiasi kita ya, jago-jago negosiasi. Karena sempat juga waktu pertama kali ke Mesir kita closing itu harganya rendah banget. Jadi kita rendahnya banget. Jadi kita cuman dari 171 kita ada nego lagi, udah kayak turunin lagi. Tapi ketika pembelian kedua kita udah belajar dari sana, kita bahkan bisa closing di angka 1.300. Jadi sebenarnya balik lagi bahwa persennya itu sebenarnya lihat dulu pasarnya di harga berapa dan kemauan buy di angka berapa gitu. Oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi
Atau mungkin udah mau kita sudahi, udah 2 jam. Capek juga. Oke, kalau Bayam meminta data perusahaan, berarti saya harus nunjukin data perusahaan Koko gitu ya? Iya bisa sih, kayak gitu bisa. Oke, Bayam minta data perusahaan, bisa kasih data perusahaan kita, maksudnya bisa ngasih kayak company profile kita, atau produk katalog kita, itu bisa semuanya. Cuman, yang penting kalau di pikiran setiap perusahaan itu, yang jadi khawatiran itu, apakah nama perusahaan kita bakal dipergunakan untuk hal yang negatif atau enggak, itu yang jadi pertimbangan kita. Makanya semuanya ada lembar hitam putih pun ada. Jadi mau kerjasama dengan kita pun, selain ada yang harus kita jaga atau bayar kalian kita jaga, maksudnya bayar kalian kita jaga, ada kekhawatiran juga di perusahaan, takutnya dokumen yang kita berikan itu digunakan untuk hal lain, itu malah menjelekkan nama perusahaan kita ke depannya, gitu. Riset harga pasar. Riset harga pasar bisa coba cek kayak di Alibaba, itu bisa coba cek contoh produk kita apa, kita bisa coba cek Alibaba. Atau mungkin kita berpura-pura jadi pembeli juga, kita tanya ke mereka. Atau mungkin kita tanya ke mungkin website-website di Indonesia lah yang memang supply juga. Kita coba tanya ke mereka harga kita berapa. Contohnya dengan aku coba dari share harga produk atau harga price list kita, sebenarnya itu udah jadi kalian juga untuk meriset pasar, itu udah jadi salah satu kesempatan kalian buat riset harga pasar aku. Gitu. Pura-pura jadi pembeli untuk cari tahu data itu bisa juga. Berarti kalau closing, Koko bisa bantu pengiriman dong sampai negara tujuan benar. Kalau misalkan nanti emang ada dari pihak traders yang tiba-tiba closing, maksudnya kalian ada yang closing, kita bisa bantu sampai ke arah pelabuhan, sampai negara tujuan mereka. Kita bisa bantu CIF, CNF, atau FOB, kita bisa. Betul. Jadi itu semua terikat sama legalitas perusahaan, ada kontraknya, supaya aman lah dua-duanya. Karena kan mungkin di pihak tenis punya kekhawatiran kalau dikasih data perusahaan dari PT Sabuana, mungkin mereka khawatirnya bayarnya bakal langsung kontak ke Sabuana, langsung kontak ke aku. Tapi di pihak perusahaan pun ada khawatiran, takutnya perusahaan data yang kita kasih dipergunakan untuk hal yang macam-macam gitu, untuk hal negatif gitu. Syarat kontrak perusahaan Koko itu apa aja kok? Oh, itu mungkin internal banget ya. Nanti aku coba share deh kalau misalnya emang nanti udah masuk ke ranah kontrak kerjasama, itu aku coba share deh. Karena ngomongin kontrak kerjasama itu kan panjang ya, pasalnya A, B, A, berapa pasal gitu. 8, 11, 12 pasal. Nanti coba boleh disimak dulu aja, tapi kontrak ini masih bisa dinegosiasikan semuanya, nggak fix ini untuk kedepannya gitu. Masih bisa negosiasikan untuk kontraknya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita udahin ya.